sekalian, malam hari ini Pabuaran dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala kedatangan kehadiran seorang legend. Seorang legend yaitu adalah Mbah Yai Roma Irama. Ini adalah seorang yang legendaris. Bukan sekedar di Jakarta tapi di seluruh rakyat Indonesia, di seluruh Indonesia. Maka beliau walaupun sudah sepuh, dengan tenaga apa adanya, keadaan apa adanya, beliau datang dan beliau ingin menyapa panjenengan semua. Alhamdulillah, alhamdulillah. Sampaiannya nanti kalau Mbah Yai Roma lagi ngaji, lagi berikan wajangan, jangan ngantuk nih. Siapa saja yang ngantuk nanti sudah pengajiannya selesai gak usah dibangunin, digotong di kuburan sebelah sana aja. Ya, saudara sekalian, saya dengan Mbah Yai Roma ini adalah sedang berjuang untuk bangsa, sedang berjuang untuk kalian, sedang berjuang untuk rakyat. Tidak ada yang memberi dana, tidak ada yang memberi modal, tidak ada yang memberikan gaji. In ajriya illa 'ala Allahi rabbil alamin. Insyaallah balasan kami akan kami terima di akhirat saja. Perjuangan PWI Laskar Sabilillah ini bukan perjuangan yang mendapatkan uang tapi justru mengeluarkan uang, bukan mendapatkan dana tapi justru mengorbankan dana. Kalau kalian tahu bahwa anak-anak dan anggota rakyat PWI Laskar Sabilillah ketika mengadakan acara itu patungan 1.000, 2.000, 1 juta, 2 juta. Sebab apa? Perjuangan ini harus dilanjutkan sampai ke anak cucu kita. Kalau seumpama tidak dilanjutkan oleh anak cucu kita dan kita sebagai orang tuanya diam, saya khawatir Indonesia akan terjadi seperti Palestina. Kenapa saudara-saudara sekalian? Kenapa Yai Roma Irama ini sepuh, beliau usianya sudah 79 tahun, tapi beliau mau bergerak kemana-mana bersama dengan saya yang masih muda, bersama para ulama, para kiai yang muda. Beliau tampil di depan, bahkan kadang-kadang beliau mengingatkan saya, Gus seperti ini, Gus seperti ini. Seperti halnya beliau itu lebih semangat daripada kita. Kenapa? Karena beliau peduli kepada bangsa, karena beliau peduli kepada negara, karena beliau semua beliau peduli kepada kalian sebagai warga Indonesia, rakyat Indonesia. Kita tidak mau rakyat Indonesia diperbudak oleh orang. Kita tidak mau rakyat kita menjadi corosnya orang lain, hanya dibohongi dengan satu dusta-kedustaan, sejarah-sejarah dipalsukan, makam-makam dibuat palsu. Pada akhirnya akan merusak sejarah bangsa Indonesia ini. Di masa yang akan datang, anak cucu kita nanti tidak akan kenal sejarah. Ketika sejarahnya sudah diganti dengan sejarah baru yang dibuat oleh kalangan Ba'ali, maka nanti mereka di masa yang akan datang akan menjadi pemilik negara ini, dan kita akan seperti Palestina terusir dari bangsa sendiri. Saudara-saudara sekalian, kita bergerak bukan karena benci. Kita bergerak bukan karena benci. Kalau ada yang mengatakan Gus Abbas benci kepada Bang Ali, tidak. Gus Abbas benci kepada Habib, tidak. Tapi saya lagi mengingatkan Habib, jangan berbuat macam-macam di negeri Indonesia. Jangan berbuat macam-macam di anak bangsa Indonesia. Jangan suka jahil terhadap sejarah Indonesia. Jangan suka mempersekusi para ulama para Indonesia. Jangan suka menghina para ulama para Indonesia. Jangan suka menghina, menginjak harga diri bangsa Indonesia. Ini adalah bangsa kami, negara kami. Anda itu pendatang, maka Anda harus menghormati kami. Betul, 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 betul. Saudara, kenapa sebabnya? Sudah berpuluh-puluh tahun bangsa Indonesia diam. Bangsa Indonesia diam, kalian bangsa Indonesia diam. Karena kalian bangsa Indonesia itu bangsa yang santun, berbudi luhur, berakhlakul karimah, diajarkan oleh para ulama para kiai di kampung-kampung seperti itu. Makanya diam bukan berarti ridho, diam bukan berarti rela untuk dimiliki bangsanya oleh mereka. Tidak. Tapi karena kita menanamkan akhlakul karimah, karena kita mendahulukan adab di dalam menghadapi sesuatu, bukan mendahulukan celurit dan perang. Saudara, dari dulu sudah beberapa ulama-ulama kiai kita diperkosa oleh mereka. Di Tegal, saudara-saudara sekalian, ada beberapa kiai dimintai uang oleh kalangan oknum-oknum Ba'ali. Sampai kiainya ketika ada haul datang, itu kiainya pada ngumpet semua. Sebab kalau seumpama tidak kasih, mereka melaknat kiai, mereka menuntut kiai, mereka mengutuk kiai, disetan-setan kiainya. Cukup. Rakyat Indonesia sudah bersabar, betul? Rakyat Indonesia sudah terlalu lama diam, betul? Sekarang sudah sejarah mereka terungkap, nasab mereka terungkap secara ilmiah, bahkan secara teknologi. Tes DNA mereka ternyata terungkap. Ternyata mereka bukan cucunya Rasulullah, tapi dari kalangan Yahudi Askenazi. Saudara, mengungkap tentang masalah nasab Ba'ali bukan sembarangan. Kiai Imaduddin Al-Bantani dengan saya membaca kitab dengan Gus Aziz Jazuli, Kiai Nur Ikhya dan para ulama-ulama Nahdlatul Ulama Muda. Ratusan jumlah kitab yang dikarang oleh ulama-ulama seluruh dunia, termasuk yang dikarang oleh ulama Yamannya sendiri. Bahkan ulama dari Hadramautnya sendiri yang mengatakan bahwa kaum Ba'ali sejak ada di Yaman bikin rusuh, memprovokasi masyarakat, kemudian menguasai masyarakat, menghina para ulama para kiai, akhirnya memecah belah masyarakat Yaman. Akhirnya Yaman terpecah menjadi dua, Yaman Utara, Yaman Selatan. Yaman Utara dipegang oleh kalangan orang-orang Arab Yaman seperti bangsa Al-Qatiri, Ad-Damimi, bangsa lama bin Affan bin Su'aib, oleh kalangan Arab Yaman dengan provokasi dan fitnahnya kaum Ba'ali itu di Yaman. Mereka menguasai Yaman Selatan, dan ketika mereka sudah menguasai Yaman Selatan, memecah Yaman jadi dua, mereka menguasai bagian selatan,
mereka tidak mendirikan negara Islam, tapi yang mereka dirikan adalah negara komunis Yaman Selatan. Buka sejarah. Makanya masyarakat Pabuaran, buka hati kalian, Ba'ali kerap kali setiap ada orang yang menentang mereka selalu menuduh PKI, menuduh komunis, tapi catatan data sejarah justru mereka yang mengibarkan bendera komunis di dunia. Mau saya buka? Ada tulisannya seorang ulama besar, di antaranya Dr. Salahuddin Al-Bakri, namanya Tarikhul Hadrami Asyasi, sejarah perpolitikan Hadramaut, mengatakan bahwa kaum Ba'ali ketika menguasai Yaman Selatan, mereka mendirikan negara komunis Yaman Selatan, bukan negara Islam. Saya tanya, katanya ente ngaku cucunya Rasulullah, kenapa yang mendirikan komunis? Katanya ente demi membela negara, kenapa ente mendirikan komunis? Kalau sebenarnya anda katanya membela Islam, mengumpulkan orang berjuta-juta orang, ada di Monas, ada di Jakarta, tapi sejarah mengatakan leluhur ente mendirikan komunis. Catatan sejarah yang tidak bisa hilang, saudara. Betul. Mau saya buka? Biar kalian cerdas ya. Di antaranya yang memimpin yaitu adalah sekretaris jenderal Partai Komunis Yaman Selatan. Itu sekretarisnya Partai Komunis Yaman Selatan adalah Al-Habib Abdurrahman As-Segaf. Saya tanya, As-Segaf itu Ba'ali apa bukan? Jawab yang kencang. As-Segaf itu Ba'ali apa bukan? Kemudian saudara-saudara sekalian, di antaranya lagi adalah Perdana Menteri Negara Komunis Yaman Selatan, itu namanya Al-Habib Haidar Abu Bakar Al-Attas. Saya tanya lagi, bukan kata kalian, Al-Attas itu marga Ba'ali apa marga Jawa? Ba'ali apa Sunda? Jadi kalau mereka Ba'ali menyebut orang Pabuaran itu komunis, tidak mau ikut sama Habib. Buka sejak. Siapa yang komunis? Cie. Leres. Makanya sekarang yang jadi muhibbin terbuka hatinya, harus dibuka, bukan karena benci. Ini fakta sejarah yang tidak mungkin bisa kita bantah. Mau dibuka lagi? Buka lagi. Wakil presiden ini bukan karena benci ya, tapi ini sejarah ya. Wakil presiden negara komunis Yaman Selatan adalah Al-Habib Abdurrahman Al-Jufri. Saya tanya lagi, Al-Jufri itu marga Pabuaran apa marga Ba'ali? Jawab yang keras. Ba'ali apa Pabuaran? Ba'ali apa Sun? Ba'ali apa Ciawi Gebang? Ba'ali apa Ciawi? Ba'ali apa Pasundan? Ada di Pabuarannya marganya Al-Jufri, orang Sunda. Ayah. Lalu sudah. Jadi kalau sudah ada orang yang berani mengkritik Ba'ali, mengatakan eta komunis, kita jawab kita jawab cie, kita jawab. Yang komunis siapa? Sejarahnya siapa? Itu berarti PKI menuduh siapa yang PK? Saudara, pada waktu belum ada PWI Laskar Sabilillah, Banser sudah kenyang di PKI oleh kaum Habaib dan Ba'ali. Tapi karena dan Banser Nahdlatul Ulama, Garda Terbetal membela para ulama dan NKRI, mereka banyak terdiam. Sampai dipersekusi, sampai ada yang mau membunuh. Sampai kemarin itu ada Banser itu dipersekusi, disiksa oleh oknum Ba'ali dan muhibbinya. Sekarang alhamdulillah dia sudah diproses di kepolisian. Mudah-mudahan keadilan ini bisa tegak di bumi pertiwi dalam rangka membela rakyat Indonesia, bangsa Indonesia. Allahumma. Saudara-saudara sekalian, Banser di PKI, hati saya menangis, hati saya berontak. Banser di PKI. Kiai Said Akil di Yahudi. Kiai Said Akil katanya agen Yahudi. Siapa yang Yahudi? Siapa yang Yahudi? Tes DNA. Kalau Kiai Said Akil dari Sunan Gunung Jati, J1 itu dari Rasulullah, J1 dari Nabi Ibrahim. Kalau orang yang menuduh Kiai Said Akil Yahudi, ternyata mereka genetikanya G, cucu mereka genetikanya Yahudi Askenasi. Ayo dia bareng-bareng bilang betul. Kembali ke kagak. Fitnah kagak. Memutarbalikkan fakta kagak. Orang Papua sudah ngerti apa tidak? Masyarakat Cirebon sudah cerdas apa belum? Jangan mudah dibohongi saudara-saudara. Betul. Masya Allah, sudahlah seperti itu. Ada satu faham bahwasannya katanya orang bodohnya Ba'ali 1,